Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian, segala puji adalah bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Berkumpulnya kita di sini adalah atas kuasa Allah. Semoga malaikat menangis setiap langkah yang kita ambil untuk menuju majelis ini. Mari kita bersyukur karena Allah masih memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita untuk tiba di sini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau telah membawa kita dari keadaan gelap menuju terang benderang dengan cahaya Islam yang kita rasakan saat ini. Semoga kita kelak menjadi salah satu dari umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sifat dan keutamaan dari sabar dan ikhlas. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menahan di sini memiliki pengertian yang sangat luas. Sabar bisa juga diartikan ketika kita berpuasa menahan nafsu untuk ini dan itu. Menahan lapar di sini berarti kita harus bersabar untuk tidak makan hingga waktu untuk berbuka, yaitu pada waktu azan maghrib. Perlu diingat bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan dari rasa sabar yang telah dilakukan tersebut, karena memang sering tidak bisa menahannya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi saudara-saudara untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah agar selalu diberi kesabaran yang tidak ada batasnya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 tentang sabar. Ayat ini menerangkan bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang selalu menjalankan semua perintahnya. Pada ayat tersebut dijelaskan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan bagi hambanya yang sedang dalam keadaan kesusahan. Jika kita telah mengerjakan sholat wajib dan bisa menahan diri atau rasa sabar, jika kita lolos, kita akan selalu beristighfar dan selalu berpikir positif terhadap semua ketentuan Allah. Niscaya akan mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan yang banyak datang dari pintu manapun. Sedangkan ikhlas adalah amaliyah hati yang tingkahnya sangat tinggi. Ikhlas berkaitan dengan amaliyah zahir manusia, berbeda dengan sabar, yang bila mana sabar adalah sifat menerima atas suatu ketetapan, ketentuan, dan suatu yang mengenai dirinya. Ikhlas bekerja tanpa minta imbalan. Dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi, beramal karena mengharapkan surga itu masih belum termasuk ikhlas, sebab dalam amalnya masih mengharapkan sesuatu yaitu surga. Tetapi bukan berarti beramal karena mengharapkan surga dan takut neraka itu tidak baik ya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dari keterangan ayat tersebut menunjukkan bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing sangat menjadi seorang sufi, orang yang bersih hatinya. Jika dia adalah seorang pedagang, maka akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Jika dia adalah seorang petani, maka akan menjadi petani yang baik. Jika ia adalah pejabat, maka akan menjadi pejabat yang baik, dan sebagai terusnya. Imam Ghazali rahimahullah juga berkata, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia memiliki dan mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas. Dari orang-orang yang ikhlas masih dalam keadaan kekhawatiran besar. Dari ungkapan di atas menunjukkan bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu amal tidak dapat dibanggakan bagaimanapun mau dibanggakan, sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar. Sekarang masuk ke bagian jenis-jenis ikhlas. Yang pertama ada ikhlas
mubtadi. Ikhlas paling pertama adalah ikhlas mubtadi. Orang yang memiliki rasa ikhlas mubtadi di dalam hatinya memang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat dan menjalankan ibadah dengan baik. Namun sayangnya mereka masih terpikat dengan urusan dunia. Mereka melakukan segala ibadah karena mereka telah takut Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kesulitan. Dengan ibadah mereka berharap bisa terhindar dari kesulitan itu. Selain menghindari diri dari kesulitan, orang-orang ini juga beribadah dengan tujuan mendapatkan keberuntungan dan kebaikan. Yang kedua ada ikhlas abid. Nah, kalau jenis ikhlas sebelumnya masih ingat dunia, ikhlas abid satu tingkat lebih baik dari itu. Orang yang memiliki ikhlas abid, dia di dalam hatinya sudah berhenti melihat dunia. Mereka tidak lagi tertarik dengan urusan dunia seperti harta dan tahta. Buat mereka dunia itu kecil dan tidak ada harganya. Karena toh meski memiliki segala dalam hidup, tapi ketika meninggal mereka tetap tidak akan membawa apa-apa selain amal kebaikan. Jadi alih-alih mengharapkan dunia dan seisinya, orang yang memiliki ikhlas abid hanya mengharapkan surga. Mereka beribadah dan menjalankan semua perintah agar kelak ketika dihisab amal mereka lebih banyak daripada dosanya, dan akhirnya bisa memasuki surga bersama orang beriman lainnya. Lalu yang ketiga ada ikhlas muhib. Jika ikhlas abid lebih baik dari ikhlas mubtadi yang masih mengharapkan dunia, maka ikhlas muhib ini satu tingkat lebih baik dari ikhlas abid. Berbeda dengan ikhlas abid yang beribadah karena mengharapkan surga dan ingin menghindari neraka, mereka yang memiliki ikhlas muhib justru tidak menginginkan keduanya. Mereka tentu ingin masuk surga, namun ibadahnya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah karena mereka membutuhkan, mereka beribadah karena sadar beribadah bahwa itu merupakan kewajiban sebagai hamba. Lalu yang terakhir ada ikhlas arif. Terakhir adalah ikhlas arif dan merupakan ikhlas dengan tingkatan tertinggi. Mereka beribadah karena hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mereka lakukan tidak terasa seperti ibadah lagi. Mereka menganggapnya bukan lagi sebagai kewajiban namun kebutuhan. Hatinya cemas jika belum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika ibadah yang harus dilakukan adalah ibadah wajib, dan mengingatkan ini adalah kebutuhan, maka ibadah ini jelas tidak boleh dilewatkan. Manfaat ikhlas yaitu dapat membuat hati lebih tenang, tidak mudah dikuasai oleh amarah, lebih pemaaf, lebih bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh orang lain, dihindari dari berbagai sifat tercela. Lalu selanjutnya ada macam-macam sabar. Yang pertama ada sabar di atas ketaatan kepada Allah wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua ada demikian pula sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu yang ketiga ada kemudian sabar dalam menanggung takdir yang terasa menyakitkan. Manfaat sabar. Yang pernah sabar merupakan akhlak para rasul. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu, maka mereka pun bersabar menghadapi tindakan pendusta tersebut, dan mereka pun disakiti sampai datanglah kepada mereka pertolongan kami. Quran Surat Al-An'am ayat 34. Lalu yang kedua ada sabar membuahkan kebahagiaan hidup. Allah Ta'ala berfirman yang artinya demi masa sesungguhnya seluruh manusia benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk menetapkan kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami berhasil memperoleh penghidupan terbaik kami dengan jalan kesabaran. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq dengan nada tegas, dimausulkan oleh Ahmad dalam As-Sud dengan sanad sahih dari Al-Hadis tahun 1424 Hijriah. Sabar penopang keimanan dari Suhab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusan adalah
baik untuknya, dan hal itu tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan, maka dia pun bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan untuknya. Apabila dia tertimpa kesulitan, maka dia pun bersabar, maka hal itu juga sebuah kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslimah. Yang terakhir, keempat, sabar penepis fitnah. Dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sabar itu adalah cahaya yang panas. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fitnah syubhat bisa ditepis dengan keyakinan, sedangkan fitnah syahwat dapat ditepis dengan bersabar. Oleh karena itu, Allah yang Maha Suci menjadikan kepemimpinan dalam agama tergantung pada kedua perkara ini. Allah berfirman, dan kami menjadikan di antara mereka para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bisa bersabar dan senantiasa meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat As-Sajdah ayat 24. Demikian dakwah mengenai sabar dan ikhlas saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah yang terucap. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.